GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Aura Marc Marquez kembali. Marc Marquez menangi dua balapan awal di MotoGP 2025. Kata Jack Miller, Aura Marquez yang kini bersama Ducati, telah kembali. Marc Marquez menangi MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina 2025. Sayangnya, Marquez terjatuh di MotoGP Amerika Serikat. Marc Marquez diprediksi bisa bicara banyak di MotoGP 2025 ini. Jack Miller Rider Pramac mengaku melihat Aura Marquez lagi yang bisa jadi kampiun. Saya melihat auranya kembali. Marquez terlihat garang, seperti deja vu, dia bereinkarnasi ke bentuk terbaiknya, jelasnya dilansir dari Crash. Senang melihatnya kembali. Dia telah melalui masa-masa sulit, telah bekerja keras, dan dia akan melakukan untuk jadi yang terbaik lagi, sambungnya. Di tahun 2020, Marc Marquez alami cedera tulang lengan atas. Kemudian di tahun 2023, cederanya makin parah karena beberapa kali jatuh di atas kuda besi motor Hondanya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi bahunya kini, namun sepertinya baik-baik saja. Bahkan, Marquez terlihat lebih fit, ungkap Jack Miller. Marc Marquez bertahan dengan mesin lamanya GP24, untuk digunakan di Desmosedici GP25 di MotoGP 2025. Di musim lalu, mesinnya itu bisa bawa Marquez bangkit bersama Gresini. Dengan model tahun 2024, mereka berhasil membuatnya berfungsi dengan baik. Mereka melakukannya lagi tahun ini dengan casing yang sama, terang Miller. Marquez sang alien kembali. Sekarang dia nyaman dengan motornya dan mentalitasnya sudah kembali, tutupnya. KTM dan Aprilia jalani tes privat di Misano. Senin dan Selasa ini, sirkuit Misano Marco Simoncelli akan menjadi tuan rumah 2 hari tes privat MotoGP, dengan KTM dan Aprilia telah mengkonfirmasi akan ambil bagian. Setelah pembuka musim pada tanggal 2 Maret MotoGP 2025 telah menyelesaikan 3 pemberhentian pertamanya, Grand Prix Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat. Acara berikutnya yang dijadwalkan adalah GP Qatar, yang akan berlangsung pada 11–13 April. Namun sebelum itu, tim penguji dan pengembangan dari beberapa pabrikan akan singgah selama 2 hari di Misano, Italia, untuk mulai mempersiapkan peningkatan menjelang tes resmi MotoGP yang dijadwalkan pada Senin, tanggal 28 April di Jerez. Uji coba resmi ini akan berlangsung sehari setelah GP Spanyol, dengan para tim tetap berada di sirkuit Andalusia. Di sana, semua tim dan pembalap MotoGP diizinkan untuk melakukan tes tanpa batasan dari sistem konsesi, hanya dibatasi oleh jumlah ban yang dialokasikan untuk setiap pembalap dalam pengujian sepanjang musim, 170 untuk pembalap Ducati, 220 untuk Aprilia dan KTM, dan 260 untuk pabrikan Jepang, yang mendapat keuntungan dari tingkat konsesi tertinggi. Namun, beberapa tim ingin melakukan uji coba tambahan sebelum tes resmi di Spanyol. KTM dipastikan hadir dalam tes privat selama 2 hari di Misano dengan pembalap uji coba asal Spanyol, Pol Espargaro dan Dani Pedrosa, yang belum pernah mengendarai RC16 sejak tes di Sepang pada awal Februari lalu. Juga akan ikut serta adalah Lorenzo Savadori dari Italia, pembalap tes Aprilia, yang telah menggantikan Jorge Martin yang cedera dalam balapan yang diadakan sejauh ini. Ducati belum mengonfirmasi kehadirannya. Tim yang berbasis di Bologna ini dapat berpartisipasi dengan pembalap penguji mereka, Michele Pirro, yang juga belum pernah membalap sejak tes pramusim resmi di Sepang pada tanggal 7 Februari lalu. 2 pabrikan asal Jepang, Yamaha dan Honda, dipastikan absen pada tes mini di Misano pekan ini. Kedua konstruktor tersebut mendapat keuntungan dari hak konsesi, yang berarti mereka diizinkan untuk melakukan tes di sirkuit manapun dengan pembalap manapun, termasuk rider utama asalkan berada dalam batas ban yang telah dialokasikan. Angka yang jarang dicapai dalam satu musim. Honda telah merencanakan tes privat di Jerez 2 minggu lalu, namun banjir besar di sirkuit di Eropa Selatan itu memaksa pembatalan. Tim yang berbasis di Tokyo ini sekarang memiliki jadwal uji coba seminggu setelah GP Qatar antara 14 dan tanggal 18 April. Namun, karena tanggal-tanggal tersebut berada dalam periode pembatasan 14 hari sebelum GP Spanyol, mereka harus memindahkan tes mereka ke sirkuit Ricardo Tormo di Valencia. Selain tes resmi MotoGP di Jerez pada tanggal 28 April musim 2025 juga memiliki 2 hari tes resmi yang terbuka untuk semua pembalap dan pabrikan, tanggal 9 Juni di Motorland Aragon dan tanggal 15 September di Misano, masing-masing diadakan sehari setelah Grand Prix.
Tak ada matahari kembar, Pedro Acosta tegaskan Marc Marquez dan Bagnaia bukan tim impian di Ducati Lenovo. Persaingan MotoGP 2025 banyak mengarah pada duel Marc Marquez dan Francisco Bagnaia yang dijuluki sebagai Dream Team milik Ducati Lenovo. Tapi Pedro Acosta tidak setuju dengan anggapan itu. Sampai seri ketiga MotoGP 2025, persaingan Marquez vs Bagnaia masih memanas untuk diperbincangkan. Gelar juara Bagnaia dari GP Americas menambah seru persaingan perebutan gelar musim ini. Ditambah lagi, apesnya Marquez yang crash di sirkuit kekuasaannya, membuat tahta klasemen sementara jatuh ke tangan adiknya, Alex Marquez. Meski begitu, sorotan persaingan masih mengarah pada nama Marquez dan Bagnaia yang diperkirakan akan semakin seru. Magnet mereka sebagai sama-sama juara dunia juga membuat segala hal yang berkaitan dengan nama mereka, turut memperbesar reputasi yang tersaji di padok Ducati Lenovo. Sudah cukup lama Ducati Lenovo disinyalir bakal kerepotan dengan menghandle dua nama besar dalam satu atap. Tapi di sisi lain, banyak pula yang menganggap tim pabrikan si merah Borgo Panigale itu sedang mewujudkan Dream Team mereka di kancah MotoGP. Siapa yang menduga Marquez akan berseragam Ducati dengan memiliki Bagnaia selaku murid Valentino Rossi di sisinya. Topik persaingan Marquez dan Bagnaia semakin panas setelah melihat betapa gaharnya si alien dalam mengawali musim. Dia telah menyapu bersih kemenangan di dua seri awal, di GP Thailand dan GP Argentina saat Bagnaia terseok-seok. Banyak pengamat yang mulai menduga bahwa kejuaraan akan berjalan ke arah dominasi Marquez. Namun, semua pandangan itu nyatanya tidak sejalan dengan apa yang dilihat Pedro Acosta, pembalap Red Bull KTM. Acosta yang sempat dijuluki calon Marc Marquez versi kedua, menepis anggap Dream Team Ducati. Kita belum saatnya menyerahkan mahkota kepada raja, musim itu masih panjang, kata Acosta dikutip dari Speedweek. Banyak orang juga mengatakan bahwa mereka adalah tim impian. Namun dalam kehidupan tidak ada tim impian, Anda tidak dapat memiliki dua nomor satu dalam kotak yang sama, tegasnya. Cepat atau lambat, hanya akan ada satu nama yang menonjol dalam satu tim. Ungkapan musuh terdekat adalah rekan setim di dunia pembalap, tampaknya memang benar. Terlepas dari itu, ucapan Acosta mengindikasikan dia yakin hanya akan satu nama yang bersinar di Ducati. Namun semuanya masih abu-abu dan terlalu dini untuk menilai semuanya saat jeni, siala yang lebih dominan mungkin baru terlihat ketika kompetisi mulai memasuki paruh musim. If you try, you just